Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi di channel Lazy Gadgets. Dan hari ini seperti biasa, setiap minggu kita akan bawakan berita-berita seputar gadget. Dan kali ini cukup panjang karena ada iPad Pro yang baru rilis. Terus kita bahas sedikit lah dari Android, jadi nggak totally Apple. Ada sedikit update juga untuk iPhone 9 dan ya pokoknya banyak deh. Kalau kurang lebih ada 10, gue rasa ini bakal di sekitar 12-15 menit lah. Dan seperti biasa kalau kalian mau update info berita tentang gadget yang paling cepat, kalian bisa langsung follow @lazygadgets. Dan kita mulai dari berita yang pertama. Ini adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp ini dari yang beta versionnya, kalau kalian dapat kalian sebagai beta tester, kalian bisa nyoba salah satu fitur yang namanya semacam bom waktu untuk chat. Jadi ketika kalian bisa pilih 1 jam, 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, itu chat akan otomatis ke delete. Dan tentu aja kita tahu guna-gunanya message seperti ini adalah mengirimkan hal-hal yang sangat-sangat private, sangat-sangat tidak ingin dilihat orang lain, seperti ID dan password Netflix kalian gitu. Dan ini mungkin fiturnya bakal ada dan bakal nggak ada karena semua yang beta nggak mungkin akan langsung pasti masuk ke final versionnya. Yang kedua adalah Ruang Guru. Ini buat kalian yang kerja. Buat kalian yang belajar di rumah, ini Telkomsel kerja sama Ruang Guru. Ini bukan endorse, ini cuma nge-share informasi buat kalian aja. Jadi dia punya 30 GB gratis untuk ngakses Ruang Guru untuk sekolah online. Kalian bisa download artikel, kalian bisa streaming video. Tapi make sure kalau emang kalian memang niat beli kartu khusus untuk nyoba Ruang Guru ini secara gratis untuk kalian belajar, make sure kalian punya pulsa data, karena takutnya kalau kalian gak ada SIM 1 atau handphone kalian cuma 1 SIM dan pakai Telkomsel ini, takutnya pulsa kalian kemakan, pulsa uang ya kalau ada isi ya, akan kemakan di belakang kadang adanya background application yang jalan. Dan ini cuma bisa di smartphone, nanti kalian tinggal cek aja buat kalian Telkomsel, beli aja kuotanya, itu nanti nggak usah bayar sama sekali. Yang ketiga adalah paten dari Xiaomi. Ini salah satu paten desain yang cukup unik menurut gua. Jadi kalau kita dari belakang melihat foldable, bahkan TCL dengan expandable-nya, foldable yang kali ini cuman dilipat bagian atasnya. Jadi ketika dibuka mungkin kalian akan melihat kamera modul yang benar-benar besar banget, tapi ketika dilipat ke belakang maka nggak ada not sama sekali. Dan ini sama seperti Zenfone 6 yang punya flip kamera, karena bagian atasnya bisa dilipat ke depan dan ke belakang, itu kalian bisa pakai kamera belakang dan kamera depan itu sama. Jadi kualitasnya itu benar-benar akan jauh lebih bagus dibandingkan kamera selfie yang terletak di bagian depan. Terus kalau saat dilipat ke belakang, dari paten ini juga terlihat kalian akan mendapatkan sedikit bagian layar yang sepertinya bisa digunakan untuk bagian notifikasi, jam, atau mungkin sekedar viewfinder kecil yang kita lihat seperti yang di Galaxy Z Flip. Ini salah satu desain yang cukup menarik karena dia nggak buat semuanya foldable, dan foldable-nya itu unik aja menurut gua. Nah yang keempat adalah full refund dari Oppo Find X2. Ini datang dari page Weibo dari Vice Presidennya Oppo yang meminta maaf karena ternyata dari websitenya sendiri, kita tahu Oppo Find X2 tuh punya banyak variasi, ada yang keramik, ada yang glass kalau nggak salah, terus ada yang vegan leather. Nah itu semuanya ada beberapa yang Find X2 tuh ada 2 yang beratnya salah dari websitenya. Jadi kalau websitenya kalau nggak salah tuh kayak cuma beda 5-7 gram, terus ada yang X2 Pro juga beda 10 gram. Dan Vice President Oppo ini menyatakan kalau kalian mau full refund karena tidak merasa tertipu lah dengan berat yang sedikit banget ini, maka mereka siap memberikan full refund. Dan gue lebih ngeliat ini ke marketingnya dari Oppo, karena gue rasa nggak akan terlalu banyak orang yang terlalu peduli dengan berat. Maksud gue sampai 5-7 doang. Jadi jatuh-jatuhnya gue rasa ya biar dilihat orang aja kalau mereka tuh bertanggung jawab. Tapi ini akan menjadi sebuah kesempatan emas buat yang udah mau beli Oppo Find X2 tapi tiba-tiba BU atau mungkin nggak jadi beli. Itu hoki banget buat mereka. Nah kita akan bahas langsung iPad Pro. Jadi kalau kita tahu ya, Apple baru aja melakukan Apple Refresh, mengeluarkan video untuk iPad Pro, New iPad Pro 2020. Desainnya bisa bilang untuk bagian depan yang nggak berubah banyak, dan punya tagline Your next computer is not a computer. Jadi bener-bener semuanya itu menurut mereka bisa digantikan dengan tablet. Dan di sini variannya masih sama, 11 inci dan 12,9 inci. Untuk bagian prosesor atau SoC itu dapat upgrade ke A12 Gen. Dimana A12 Gen ini, kalau kalian buka dari Antutu sendiri, dia nggak punya perbedaan perbedaan skor yang terlalu tinggi. Itu dari 705.000 jadi 712.000. Jadi terus yang kedua juga ada alasan menurut gue kenapa dia menggunakan nama A12Z, bukan A13X, bukan A14X seperti yang mungkin dirumorkan untuk si iPhone 12 nanti. Karena tidak ada performa yang terlalu mencolok di sini, jadi cuma sekedar naik dikit. Dan kalau dari GPU improvement-nya itu paling tinggi, itu naik dari 345.000 menjadi 373.000. Dan di sini kalau kalian perhatikan juga dari Antutu sendiri, semua varian dari iPad Pro yang baru ini bakal dapat 6 GB aja. Kalau kita ngelihat yang lama yang 4 GB aja udah cukup smooth untuk multitasking dan segala macam.
ini akan harusnya jauh lebih smooth dan jauh lebih future proof lagi. Tapi sekali lagi si Apple tuh nggak ngebahas terlalu banyak masalah performa, masalah hardware, karena mungkin mereka juga tahu ini nggak ada perubahan yang terlalu banyak, nggak ada signifikan banget, jadi nggak usah terlalu di highlight. Dan kamera sendiri bakal dapat ultra wide 10 megapiksel dan wide 12 megapiksel. Ada TOF kamera atau time of flight, itu namanya LiDAR scanner, LIDAR, LiDAR, nggak tahu gimana bacanya. Pokoknya dia itu bisa digunakan untuk memperlihat AR, jadi kalian bisa main game. Ada salah satu game yang bikin semuanya lava. Terus kalian kalau mau ngesimulasi ruangan kalian dengan barang-barang dari IKEA, itu juga bisa dilakukan. Ini lebih ke mereka yang menggunakan hal itu, mungkin lebih ke yang arsitek dan segala macam. Kalau buat orang-orang kayak gue mungkin nggak kepake, walaupun gue juga nggak akan main game di AR. Nah, storage-nya itu sekarang udah mulai dari 128GB, terus ada 256, 512, dan 1TB. Dan dia baterainya itu udah sekarang tuh sekitar 10 jam, jadi bisa bilang dari layar juga nggak ada perubahan, masih menggunakan ProMotion display 120Hz-nya, masih Liquid Retina, jadi bener-bener apa ya, lebih ke kamera, terus ada time of flight tadi, terus dia juga punya RAM-nya nambah dikit dan untuk performanya juga nambah dikit. Nah, harganya sendiri nanti akan ada tabel yang muncul di sini, jadi gua nggak usah jelasin satu persatu, tapi yang pasti 11 inci itu akan start di 800 USD. 800 USD itu kalau kita lihat kurs sekarang mungkin bisa sekitar 14,8 juta, bisa sampai 15 mungkin. Dan kita belum tahu itu pajak segala macam masuk Indonesia bakal berapa. Dan 12,9 inci itu bakal di 1000 USD. Dan itu untuk versi Wi-Fi. Nah, ini kalau kalian nonton iklannya sih, gue bener-bener nganjurin kalian buat nonton iklannya. Mungkin kalian bisa pause video ini dulu dan kalian bisa ngelihat kalau dia itu bener-bener, Apple tuh jago banget bikin iklan dan bener-bener bikin kalian tuh convince untuk nggak pakai laptop lagi, nggak pakai komputer lagi, dan semuanya itu bisa dilakukan di tablet, karena di sini dia menggabungkan tablet, Apple Pen, dan juga sebuah smart keyboard yang nanti akan gue bahas lebih lanjut di bagian bawah yang bener-bener keren banget. Jadi kalian harus nonton. Cuman di sini gue punya satu pertimbangan buat kalian, karena kalau kita ngambil harga dari iPad Pro 12,9 inci, Wi-Fi only 256GB itu di 1100 USD. Kalau kalian tambahin smart keyboardnya yang super duper keren itu bisa jadi stand, bisa jadi keyboard, ada trackpadnya, itu di 349 USD atau sekitar kalau ditambahin tuh 1450 USD. Nah, dengan harga yang sama, kalian bisa mendapatkan MacBook Pro 13 inci, 256GB. Ini MacBook Pro yang udah punya bar itu, yang di atas yang kecil itu, dengan harga yang kalian kalau nggak salah tuh tambah mungkin $50 doang. Jadi benar-benar balik ke preferensi kalian, apakah kalian mau sebuah tablet yang bisa jadi transformer, bisa dilepas, bisa dibawa kemana aja, dan lebih baru mungkin, atau kalian mau sebuah laptop yang mungkin ya dari sisi aplikasinya aja udah beda jauh gitu. Nah, selanjutnya gue akan bahas dulu sedikit tentang iPad OS 13.4, karena tentu aja yang di-highlight di sini adalah bagian kursornya. Dan bagian kursornya ini, kalau kalian tahu kan kursor selama ini harus masuk ke dalam, harus ke accessibility dan lain-lain buat connect ke mouse Bluetooth kalian. Dan kursor di sini dibikin bentuknya lingkaran, bukan kayak tradisional yang kayak panah. Karena kita ngomongin touchscreen, jadi dibikin lingkaran. Dan yang kerennya adalah kursornya benar-benar bisa adaptasi. Jadi kalau kalian ke button, dia akan ikut jadi kotak. Kalau kalian ke teks, dia akan jadi segaris yang untuk siap untuk ngeblok teks. Kalian bisa ngeblok semua teksnya. Kalian bisa pindahkan dengan drag and drop, itu benar-benar sangat-sangat smooth kalau dari video demonstrasinya. Terus kalau kita ngomongin untuk ke bawah, kalian bisa ngeluarin docknya. Kalau ke atas kalian klik untuk baterainya, itu ngeluarin si control centernya. Kalau ke kanan dia akan ngeluarin yang namanya multitasking. Kalian bisa nge-swipe multitasking dengan gampang. Terus kalian juga ada gestur kalau ngomongin trackpad, di mana ke atas ke home, ke bawah kemana, terus ke samping pindah aplikasi. Jadi benar-benar mengingatkan gue pada gestur-gestur yang ada di trackpadnya si MacBook. Dan kalau kalian udah pernah coba MacBook, kalian tahu kalau kerja di MacBook tanpa mouse itu juga masih bisa gitu. Maksud gue nggak terlalu depend sama mouse. Jadi benar-benar mau support di iPad OS 13.4 yang harusnya dirilis di sebentar. Kalau nggak salah 27 Maret. Gue harus recheck daripada gue harus ganti perkataan gue. iPad OS tuh, ini gue buka dari The Lazy Gadgets, ini Instagramnya, itu di tanggal 24 Maret. Itu bakal mengganti kursornya dan akan jauh lebih friendly untuk kerja di iPad. Dan setahu gue ini bakal ada di iPad Pro sebelumnya juga, jadi nggak terbatas untuk iPad Pro yang baru ini. Dan selanjutnya, Magic Keyboard ini yang paling menarik. Ini bisa jadi stand, kalian bisa lihat dari iklannya sendiri, di mana iPad Pro kalian itu bisa dibikin melayang. Gue nggak tahu mekanismenya gimana, hints-nya gimana, engineering yang mereka buat gimana.
Tapi yang diperlihatkan emang ditaruhnya itu di tempat-tempat yang flat, kayak meja, kayak di lantai, kayak tempat duduk. Jadi kita belum tahu apakah hints-nya ini atau mekanisme floating-nya ini akan tetap baik jika ada kita kerja di tempat-tempat yang mungkin kayak bantal atau mungkin kaki kita, paha kita yang ada weight distribution-nya agak goyang-goyang gitu, nggak pas gitu, nggak rata. Jadi kalau emang bisa, ini akan menjadi sebuah hal yang keren banget. Dan kalau kita ngomongin Magic Keyboard-nya sendiri ini, dia udah punya keyboard yang punya backlit, jadi kalau bisa kerja di gelap, terus dia punya trackpad di bagian bawah yang akan support ke yang tadi gue bahas, yang iPadOS 13.4, yang kursor mouse-nya itu yang bener-bener keren banget. Terus kalau ngomongin keyboard-nya sendiri juga, dia punya port USB Type-C di belakang, itu tuh untuk ngecharge, ngecharge iPad kalian. Jadi ini stand-nya, kalian tempel iPad-nya, jadi tempel ya, dan dia kayak ngambil power dari iPad-nya, jadi kalau kalian colok ke sini dia akan ngasih power balik. Jadi Type-C di iPad Pro kalian itu bisa digunakan untuk kayak colok flash disk dan colok pokoknya flash drive atau mungkin SSD dan segala macam, jadinya kalian punya tambahan satu USB Type-C. Terus kalau ngomongin harganya, ini yang 11 inci itu bakal di 300 USD, 300 USD itu sekitar 5 juta. Dan 12,9 incinya itu di 34,9 USD. Jadi bisa bilang ini harga mahal banget, makanya tadi gue bilang pertimbangannya adalah kalau kalian membeli sebuah iPad Pro dan kalian beli Magic Keyboard-nya, itu kalian dengan harga yang sama kalian mendapatkan sebuah MacBook Pro. Jadi tergantung balik lagi ke kalian mana yang paling cocok buat kalian pakai. Jadi kalau menurut gue apakah ini mahal? Ya ini terhitung cukup mahal ya. Oh ya, keyboardnya baru tersedia di Mei 2020 mendatang dan ini bisa digunakan untuk iPad yang sebelumnya yang nggak pakai Touch ID lagi, nggak pakai button lagi. Jadi kalau kalian masih pakai iPad Pro yang tahun kemarin, 2 tahun kemarin, itu kalian kalau mau beli Magic Keyboardnya bisa. Selanjutnya adalah toko Apple tutup ya. Jadi kalau kita ngebahas berita toko Apple tutup ini kan semua toko Apple di luar China itu udah di close down. Semuanya bakal buy online, kalian bisa kirim ke Apple-nya. Dan ini tadinya itu bakal sampai 27 Maret doang, tapi akhirnya menjadi waktu yang tidak diketahui sampai kapan, jadi benar-benar sampai reda masalah itu. Dan yang kedua adalah kalau kalian mau beli iPad Pro ini ya paling gampang adalah kalian online belinya, kirim ke teman kalian, shipping internasional ke sini dan mungkin nanti akan kena pajak and so on karena kita nggak punya Apple Store resmi di sini, jadi kita nggak akan punya support untuk online itu. Dan sedikit ngebahas leaks juga dari Jon Prosser, WWDC bakal ada di 1 Juni secara tentatif dan ini 5 toilet paper adalah seberapa reliable source dia. Jadi kedua adalah iPhone 9 itu udah masuk ke mass production, jadi kita mungkin akan lihat iPhone 9 ya kalau emang dia sempat 31 Maret, kalau nggak sempat ya setidaknya jangan terlalu lama delaynya karena gue tahu banyak banget dari kalian yang nungguin iPhone 9 ini termasuk gue. Terus selanjutnya adalah ada iPad Pro 5G di akhir tahun dan di sini tidak ada yang banyak berubah mungkin dari kamera, display segala macam nggak ada banyak berubah, tapi yang pasti SoC-nya itu akan diganti menjadi A14X. Jadi inilah kenapa gue bilang tadi performanya mungkin akan naik jauh di sini dan inilah kenapa gue bilang si Apple tuh waktu merilis iPad Pro yang baru ini nggak terlalu ngebahas masalah SoC A12Z-nya mungkin karena performanya nggak terlalu beda jauh. Dan terakhir kita bakal bahas sedikit dari legend Lenovo kita, sebuah brand smartphone yang suka ngasih teaser jadi selalu masukin dia paling belakang. Dia baru aja ngasih bocor ya promo image-nya yang memperlihatkan sebuah koper. Gue nggak ngerti kenapa gaming phone tuh identik dengan koper, maksud gue sebanyak apa sih aksesorisnya selalu ngasih koper. Dan dari koper tuh terlihat ada beberapa aksesoris. Yang pertama tentu aja adalah gamepad-nya kiri kanan, standar, ada Joy-Con, ada button. Cuman dari yang gue lihat sih desainnya agak tajam ya, agak trapesium apa jajaran genjang ya. Pokoknya gue lihat sih sistemnya bakal kayak Razer Jungle Cat yang dimana kalian harus pakai casing tertentu, harus di slide in untuk pakai. Terus di situ terlihat juga ada semacam bulatan kecil yang ada logo Legion-nya. Kayaknya itu bakal jadi TWS tapi belum pasti juga. Terus terlihat lagi sisanya bakal casing dan kayaknya nggak ada handphone di sana. Kalau ada pun mungkin paling ujung kiri, tapi itu cuma terlihat bagian layarnya jadi kita nggak tahu desain dari belakangnya. Jadi mungkin itu aja 10 berita untuk minggu ini. Seperti biasa tulis di komentar di bawah menurut kalian mana yang paling menarik dan tulis komentar apakah kalian akan membeli iPad Pro karena mungkin gue akan nunggu review dulu ngeliat performanya dulu. Kalau emang nggak terlalu bagus mungkin gue akan consider buat beli iPad Pro yang 2 tahun sebelumnya. Dan yaudah, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazy gadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye guys.